Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ezril SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi, Teori dan Praktek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisma Noviana, NIM 202011930. Konsep demokrasi, yang kedua norma dan pilar demokrasi, yang ketiga sejarah demokrasi, yang keempat unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi, yang kelima bagaimana perubahan umum partai politik dalam sistem demokrasi, dan yang terakhir adalah Islam dan demokrasi. Konsep demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Perpaduan kata demos dan kratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai bentuk pemerintah rakyat di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat yang dilakukan pemilihan berlangsung secara bebas. Demokrasi adalah seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln yang merupakan Presiden Amerika Serikat mengungkapkan sesuatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini adalah sebuah proses bernegara yang tertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Norma demokrasi. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis secara teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Ada 6 norma. Yang pertama yakni kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajuan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran akan kemajuan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajuan itu sendiri secara pasif. Yang kedua yakni musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial secara damai. Yang ketiga adalah haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Yang kelima, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Yang kelima, kebebasan nurani. Persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani. Persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada etikat baik orang dan kelompok orang lain. Yang terakhir ialah share and error dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai diinsafi saja, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan dengan kekuatan naluri,
kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Selanjutnya, demokrasi hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus bagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan bernegaraan. Yang terakhir yakni demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan kelompok, dan satu tujuan organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Sejarah demokrasi. Demokrasi yang dipraktekkan pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi, terbentuklah demokrasi langsung, di mana demokrasi ini yaitu rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur mayoritasnya. Demokrasi tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang sangat kecil, di mana penduduk pada saat itu tidak lebih dari 300.000 orang. Demokrasi Yunani berakhir pada abad pertengahan. Pada masyarakat ini ditandai menjadi masyarakat feodal oleh kehidupan keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik. Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan. Maka timbullah lahirnya makna Carta atau kita kenal biasanya piagam besar. Selain dari makna Carta ini, juga timbullah momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan dan reformasi. Setelah itu lahirlah istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, yaitu John Locke yang berasal dari Inggris dan Montesquieu berasal dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide atau gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke ini yaitu pada masa 1632 sampai 1704, di mana pada saat itu mereka berkata hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak kepemilikan. Sedangkan menurut Montesquieu 1689 sampai 1744, sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut adalah prinsip trias politica. Trias politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi 3 bentuk kekuasaan. Nah, ini yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara-negara Athena. Dipimpin oleh Sosthenes, warga Athena merupakan negara yang umum dianggap sebagai warga demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Sosthenes ini merupakan sebutan dari Bapak Demokrasi Athena. Adapun unsur-unsur tegaknya demokrasi. Pertama, negara hukum. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis, yaitu terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemilihan umum dan partai politik dalam sistem demokrasi. Yang pertama, pemilu Indonesia di era reformasi. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pimpinan nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Sejak era reformasi pemilu 1999 ini merupakan pemilu pertama yang dilakukan dengan banyak partai politik, yaitu sebanyak 48 partai politik. Yang kedua, partai politik. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada sistem negara. Ada sistem satu partai, sistem dua partai dan banyak partai. Selanjutnya yaitu Islam dan demokrasi. Adapun tiga pandangan tentang Islam dan demokrasi. Yang pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Hubungan Islam dan demokrasi bersifat saling menguntungkan secara eksekutif. Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Karena itu, demokrasi sebagai konsep barat dan tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Islam merupakan sistem politik demokratis jika demokrasi. Yang ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip syura, tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma. Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam, di antaranya sebagai berikut, yaitu pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Yang kedua, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara Muslim sejak paruh pertama abad 20, tetapi gagal karena warisan kultural masyarakat Muslim sudah terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut.